Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita. Banyak hal dan beberapa alasan-alasan syar'i yang menyebabkan saya secara pribadi terpaksa harus menunda pertemuan demi pertemuan yang cukup panjang. Tapi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali guna untuk melanjutkan kajian rutin kitab dan salah satu di antara karya besar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu Riyadhus As-Shalihin. Kitab ini sangat populer sebagaimana pertemuan pertama dahulu yang pernah kita sampaikan mengenai biografi singkat dari penyusunnya, pun demikian dengan keistimewaan dan kelebihan kitab ini. Melihat dari nama kitab ini memang menjadikan kita tertarik, karena Riyadh itu artinya kebun, As-Shalihin itu adalah orang-orang soleh. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini membahas tentang raqaiq, membahas tentang tazkiyatun nufus. Dan ilmu seperti ini sangat dibutuhkan oleh setiap insan, terutama bagi para penimba ilmu syar'i yang rajin dan semangat di dalam menggali berbagai informasi, menggali tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka oleh karena itu Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menuturkan bahwasanya ilmu-ilmu tentang raqaiq ini sangat penting guna untuk islahil qulub, untuk memperbaiki hati kita, untuk melembutkan sanubari kita. Bahkan beliau mengatakan, tidaklah aku melihat mempelajari fikih semata atau mungkin barangkali mendalami ilmu hadis saja. Kedua ilmu ini adalah ilmu yang sangat urgent dan penting bagi penimba ilmu syar'i. Tapi Ibnul Jauzi menuturkan, kedua ilmu ini belum cukup untuk bisa mengantarkan kita agar hati kita itu semakin lembut. Tidak cukup. Sampai-sampai Ibnul Jauzi mengatakan, kecuali kalau seandainya kedua ilmu pun demikian dengan disiplin ilmu yang lain. Mungkin kita belajar ilmu akidah atau ilmu tafsir atau ilmu bahasa, sampai seluruh ilmu-ilmu tersebut dibarengi dengan satu ilmu, yaitu ar-raqaiq, kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Agar hati ini terasa lembut, agar ilmu seperti ini bisa menjadi penyeimbang bagi berbagai disiplin ilmu yang selama ini kita pelajari. Karena disiplin ilmu yang kami sebutkan tersebut lebih banyak berkutat pada kerja otak dan pikiran kita. Adapun ar-raqaiq, ilmu tentang tazkiyatun nufus, ini sebagai penyeimbang untuk asupan hati dan jiwa kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Riyadhus Shalihin ini mudah-mudahan menjadi kitab yang tepat guna untuk sedikit memberikan hiburan tersendiri bagi jiwa dan hati kita, terutama bagi jamaah yang rajin untuk menimba ilmu syar'i di tempat dimanapun dan bersama dengan para asatidzah siapapun. Dahulu pernah kita sampaikan bahwasanya hadis yang pertama kali disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah tentang niat. Bahkan beliau sebutkan di 3 kitab sekaligus.
mulai dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah, pun demikian dengan kitab Al-Azkar dan kitab Riyadhus Shalihin ini. Beliau punya banyak karya. Di 3 kitab ini beliau mencantumkan hadis tentang niat di halaman pertama, hadis pertama yang beliau cantumkan. Maka oleh karena itu kita tahu ada alasan mendasar kenapa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini menjadi acuan pertama untuk membuka hadis-hadis yang lainnya di 3 kitab dan karya besar yakni beliau. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menuturkan hadis tentang niat ini sangat penting sekali. Bahkan beliau menyebutkan pula, ya, ilmu agama atau agama serta syariat ini itu kalau dibagi menjadi 3, maka sepertiganya itu berkutat masalah niat. Oleh karena itu ketika kita membaca berbagai tema dan subtopik di dalam disiplin ilmu fikih, hampir semuanya membutuhkan niat. Mulai dari bab pertama dalam fikih misalnya, ya, ketika membahas tentang toharo, ketika membahas tentang wudu, ketika membahas tentang sholat, sampai puasa, zakat, haji, pun demikian dengan muamalah, hampir yakni semuanya berkutat masalah yakni niat. Karena itu sangat mempengaruhi, yakni satu terhadap benar dan tidaknya, bagus dan tidaknya sebuah amalan, dan yang kedua juga berpengaruh yakni kepada balasan yang akan diterima oleh pelakunya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah 2 sisi yang berbeda. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita tahu bagaimana kapasitas keilmuan yakni beliau, bagaimana jasa besar yakni beliau, bagaimana mulazamah yang sangat intensif dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengenai CV beliau dan biografi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala yakni anhu. Beliau adalah salah satu di antara 4 yakni khulafa ar-rasyidin, dan menjadi khalifah yang kedua pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yakni anhu. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satunya, dan ini menjadi bantahan keras bagi orang-orang Rafidhah, beliau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan beberapa manusia-manusia terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Dan ini menjadi bukti bahwasanya Umar mendapatkan jaminan akan masuk surga. Dan ini menjadi bantahan yang telak bagi orang-orang Syiah Rafidhah karena mereka meyakini bahkan mempercayai yakni Umar termasuk di kalangan para sahabat yang murtad. Umar diklaim akan masuk neraka. Ini adalah sebagai bentuk yakni kedustaan dan pembohongan besar-besaran, ya, dari sebuah kelompok yang menisbatkan diri ke dalam ajaran Islam, tapi sejatinya mereka lah perusak yakni ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, seandainya aku diberikan, ya, kesempatan untuk mengangkat seorang nabi sepeninggalku, itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana nabiyyun yani ba'di lakana Umar." Subhanallah. Seandainya masih ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala yakni angkat setelah wafatku, pasti Umar itu adalah pilihan yang tepat. Karena Umar ini memiliki banyak sekali karakter, ya, mulai dari kecerdasannya, pun demikian dengan kecerdikannya, mulai dari keberaniannya, mulai dari kecakapannya. Makanya kita bisa melihat, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hampir sempurna ketika mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai khalifah yang kedua. Ya, memang masa kekhalifannya lebih panjang dibandingkan dengan Abu Bakar maupun dibandingkan dengan Utsman atau dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum yani ajmain. Tapi kita bisa melihat bagaimana Umar itu adalah seorang yang supervisor, visioner yani juga. Tidak hanya dalam urusan yani ibadah, beliau mampu untuk mewujudkan, beliau mampu untuk menunjukkan yani sebagai uswah hasanah. Tapi dalam urusan kenegaraan sampai dalam ekspansi dan penaklukan, yani Umar diakui menjadi khalifah yang paling yani bagus dalam memperluas wilayah yani Islam yani saat itu.
Kemudian di antara keutamaan yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwasanya Umar direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang amat ditakuti bahkan disegani, ya, dari dua bangsa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inilah andura Umar. Saya pernah menyaksikan sendiri dan sungguh aku menjadi saksi bagaimana Umar, ya, ketika berhadapan dengan syayatinal ins, syaitan dalam wujud manusia, bahkan syaitan dalam wujud yakni jin, mereka semua lari terbirit-birit yakni dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala yakni anhu. Kalau untuk masalah syaitan dalam wujud jin ini wajar. Bagaimana dalam wujud yakni manusia, kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu satu-satunya, ya, sahabat yang hijrah ke kota Madinah, satu menyampaikan secara terang-terangan, dan yang kedua menantang yakni lagi. Nggak ada satupun di antara yakni para sahabat yang hijrah meninggalkan kota kelahirannya dari kota Makkah ke kota Madinah menyampaikan, mengumumkan secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah yang menunjukkan apa yang diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sanjungan serta pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Umar ini benar-benar yakni nyata. Pun demikian dengan keutamaan yang keempat, yakni para ulama menyebutkan salah satu di antara keistimewaan Umar bin Khattab menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dibuktikan dengan salah satu doa dan pengharapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aizzal Islam, dan ini menjadi gerbang yang mengantarkan Umar nanti masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar Islam ini semakin jaya, agar Islam ini semakin kuat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa ini, Allahumma aizzal Islam, ya Allah, muliakanlah Islam ini bi ahab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian menyebut, ya Allah, muliakan Islam ini dengan masuknya salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai. Ini masuk di dalam konten doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak sembarangan. Bi ahabbir rajulaini ilaikum. Ya, yang pertama itu adalah Umar bin Khattab, dan yang kedua adalah Amr ibn Hisham, dan itu adalah Abu Jahal. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan, ya, orang yang kelak akan menjadikan Islam semakin jaya sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yani sendiri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beberapa keutamaan, ya, yang menunjukkan keistimewaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu inilah, ya, selayaknya kita jangan sampai mengabaikan peran dan jasa besar Umar bin Khattab. Di sisi lain kita harus mampu untuk menahan lisan kita, hati kita, pun demikian dengan seluruh anggota badan kita ini jangan sampai mencela. Tidak hanya Umar, bahkan untuk seluruh para sahabat. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali engkau dengan mudahnya dan lancangnya mencela dan menghina para sahabatku, terutama, ya, para khulafaur rasyidin. Dan ini sekali lagi bantahan yang amat keras yakni untuk orang-orang yang Syiah Rafidah, terutama ditujukan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan generasi apapun tak akan mampu untuk yakni bisa melangkahi dan mengangkangi peran besar dan kontribusi yang luar biasa dari para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau anfaqa ahaduhum, seandainya ada seseorang yang datang setelah masa emas para sahabat dan mereka mampu untuk berinfak lebih banyak, nominalnya lebih besar, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mithla uhudin dahaban, ya, seandainya ada orang yang mau menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan harta sebesar gunung Uhud penuh semuanya itu dengan emas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yablugh, tidak akan mampu bisa menandingi, ya, peran besar para sahabat sekecil yani apapun. Bahkan satu mud pun yani tidak akan mampu untuk bisa menandingi kontribusi besar dari para yani sahabat. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yani mengakhiri kehidupannya dengan sangat tragis yani sekali. Ya, kita tahu begitu bencinya orang-orang yani Rafidah. Yani hingga Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ya, yang akhirnya di salat yani subuh
ketika mendapatkan peluang menusuk Umar dari belakang, dan inilah menjadi detik-detik akhir kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu bagaimana liciknya munafiknya orang-orang Syiah Rafidah, padahal beliau adalah seorang pembunuh dari Majusi tapi saat ini mereka dikultuskan sebagai pahlawan besar. Bahkan orang-orang Rafidah menjadikan kuburannya ini sebagai tempat untuk tawaf, pun demikian mengusap kuburan mereka, pun demikian tabarruk, ngalap berkah. Padahal ini adalah orang kafir. Pun demikian kita tahu tidak ada jasa satupun kecuali dia adalah pembunuh seorang penduduk jannah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan faedah yang bisa kita petik dari hadis tentang niat ini cukup banyak, dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan hari ini. Dan hadis ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan, atau saya pribadi sudah saya sampaikan di kajian Arba'in Nawawiyah di Jalan Sriwijaya kalau tidak salah karena di sana juga membahas Arba'in Nawawiyah, karya yang lain dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Bagi yang hadir kala itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sebagai pengingat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi yang belum, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Apa saja pelajaran penting dan hikmah berharga yang bisa kita petik dari hadis pertama ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan seseorang bagus dan buruknya itu tergantung kepada niat. Jadi amalan itu sangat membutuhkan peran niat. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita faham tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, karena amalan itu kita tidak tahu apakah itu baik ataukah itu buruk. Meskipun ada dua orang yang melakukan amalan yang sama, tidak bisa serta-merta kita katakan amalan ini adalah amalan yang baik sedangkan amalan ini adalah amalan buruk. Tidak tahu kita. Semuanya tergantung dan sangat membutuhkan peran niat itu sendiri. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan di sini innamal a'mal itu mencakup tiga hal. Baik amalan itu adalah perkataan. Perkataan. Karena orang yang mengatakan satu lafaz itu kita tidak tahu apakah itu yang akan mengantarkan dia mendapatkan pahala, ataukah mengantarkan dia bisa menyeret mereka ke dalam lubang dan kubangan dosa. Kita tidak tahu karena semuanya itu tergantung kepada kepada niat mereka. Satu contoh misalnya orang-orang munafik, mereka mengatakan amanah. Para sahabat pun mengatakan amanah, kami beriman. Tapi hasilnya berbeda jemaah. Para sahabat yang benar-benar tulus ketika menyatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami beriman, mereka pantas untuk mendapatkan pahala, dan perkataan mereka ini termasuk perkataan yang baik karena didukung dengan niat yang baik. Tapi perkataan yang sama diucapkan oleh orang-orang munafik, inilah para ulama menyatakan ucapan mereka inilah yang mengantarkan mereka kepada dosa, karena niat mereka tidak tulus dan tidak ikhlas. Ini adalah amalan jenis yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan perkataan. Adapun yang kedua, para ulama menyebutkan di antara amalan itu adalah perbuatan. Terkadang tanpa berucap satu kata pun dia berbuat amalan tertentu. Ini pun kita tidak bisa memprediksi baik dan buruknya karena semuanya tergantung pada niatnya. Satu contoh misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang indah dan itu tidak butuh ongkos dan biaya yang besar itu adalah senyum. Di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tahqiranna, jangan sampai kalian itu mengercilkan, meremehkan amalan al-ma'ruf sekecil apapun, walau antalqa akhaka bi wajhin talikin, sekalipun itu menunjukkan wajah yang bagus, menunjukkan wajah yang berseri-seri. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu itu bisa bernilai sedekah. Tapi masalahnya, apakah setiap senyum itu akan bisa bernilai sedekah? Tidak serta-merta bisa
dinilai dan dihargai seperti itu yakni jamaah. Karena ada kalanya dia senyum tapi dalam hatinya ini karena terpaksa dia masih menyimpan kebencian, atau mungkin barangkali faktor perkiwu ya, karena jaga perasaan yakni semata. Tapi ada kalanya seseorang dengan senyum yang sama mendapatkan yakni pahala, dan ini termasuk amalan baik meskipun secara kasat mata keduanya tersenyum. Nah, inilah pentingnya niat untuk menentukan baik dan buruknya terhadap yakni suatu amalan. Ya, meskipun secara kasat mata kedua amalannya itu memiliki bobot yang sama, tapi nilainya berbeda, ya, pahalanya dan hasilnya juga berbeda tergantung kepada yakni niatnya. Pun demikian dengan jenis yang ketiga yakni jamaah. yakni amalan itu amalan itu terkadang dalam bentuk dan wujud perkataan, ucapan. Yang kedua itu adalah perbuatan, atau yang ketiga dalam wujud yakni pikiran. Ya, siapa sangka yakni pikiran yang terlintas dalam benak kita atau dalam hati kita yakni jamaah dirahmati Allah, yang terlintas yakni saja itu bisa baik dan bisa buruk. Yang baik akan mengantarkan dia mendapatkan pahala, yang buruk akan mengantarkan ke dia untuk semakin menambah yakni pundi-pundi dosanya. Dan inilah yang sangat dihargai sekali, dan semuanya itu tergantung kepada niatnya. Ya, kita bisa melihat di dalam yakni surat Al-Muddathir ayat 18 sampai ayat 28. Ya, kalau kita lihat beberapa ayat di dalam surat Al-Muddathir ini berkisah tentang Al-Walid ibnu Mughirah, yakni seorang yakni pembesar bangsa Quraisy. Al-Walid ibnu Mughirah, kalau kita lihat di ayat-ayat terakhir dari surat Al-Muddathir antara ayat 18 sampai 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'usli saqar, kami akan memasukkan ke dalam neraka. Yani apa yang menjadikan dan menyebabkan ini dia dimasukkan ke dalam neraka yakni saqar ini? Coba kita lihat ini di awal di ayat yang ke-18. Innau faqqara wa qaddar. Para ulama menyebutkan dia hanya punya niat buruk, apa yang terlintas dalam hati dan benaknya. Tapi niat buruk inilah yang kemudian tetap ya tidak akan yakni bisa lepas, ada harga dan nilai yang harus diterima. Innau faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadar. Apa yang terjadi di akhir? Allah Subhanahu wa taala meskipun tahu bahwasannya terlintas niat buruk, konspirasi jahat dalam hati Al-Walid ibnu Mughirah, tapi karena ini ya termasuk di antara buah pikiran yang terlintas di dalam benaknya, di dalam hatinya, ini adalah yakni pikiran yakni jahat, Allah Subhanahu wa taala yakni tetap memberikan nilai. Dan ini dikelompokkan dan dikategorikan sebagai bentuk yakni dosa. Maka oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara yakni faedah yang pertama, bahwasanya amalan itu baik dan buruk, ya, baik itu dalam wujud perkataan maupun perbuatan maupun dalam bentuk yakni pikiran, semuanya itu tergantung kepada niat. Semuanya itu membutuhkan yakni niat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu yakni binniyat. Taib. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, apa yang bisa kita petik? Dan ini menjadi faedah yang kedua. Ya, ini berkaitan dengan pelakunya. Kalau tadi untuk membedakan yakni jenis amalannya. Kalau yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini berkaitan dengan pelakunya, bahwa setiap orang, setiap hamba itu akan diganjar ya berdasarkan amalan yang dia lakukan, tergantung niatnya. Kalau tadi adalah jenis amalan ini baik ataukah buruk, itu tergantung kepada niat. Sedangkan yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang itu akan mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya tergantung kepada niatnya. Maka disinilah kemudian yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memang membedakan antara dua statement yang bersumber dari lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang kedua inilah yang membedakan dengan faedah yang pertama. Faedah yang pertama untuk membedakan yakni jenis amalannya berdasarkan niat, dan yang kedua niat itu jugalah yang akan berpengaruh kepada balasan yang akan diterima bagi pelakunya. Ya, dia pantas untuk mendapatkan yakni pahala, ataukah yakni sebaliknya dia pantas untuk menerima yakni dosanya. Maka oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yakni faedah yang kedua.
Adapun yani faedah yang ketiga, langsung saja kita akan membahas tentang fungsi niat. Ya, niat ini ternyata memiliki yani fungsi yang sangat yani besar, dan ini adalah kesimpulan dari dua faedah sebelumnya. Ya, jadi niat ini memiliki fungsi yang sangat penting dan urgen. Yang pertama, niat itu fungsinya membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Nah, di sini ada dua. Ya, baik yani antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, satu contoh misalnya, ada orang yang sholat ya tahiyatul masjid 2 rakaat. Sedangkan ada dua ya orang yang baru datang. Ternyata dia belum sholat yani subuh. Kemudian dia nebeng menjadikan orang yang sedang tahiyatul masjid sebagai imamnya. Di dalam yani kajian fikih, hal ini sah. Kita tahu bahwasanya mereka berdua ya sholat 2 rakaat dengan rakaat yang sama, gerakan yang sama, bahkan salam pun yani bareng. Tapi niat itulah yang akan bisa menentukan dan membedakan. Ternyata 2 rakaat bagi imam ini sholat yani sunnah. Sedangkan bagi makmumnya meskipun 2 rakaat yang sama, ternyata dia niat sholat yani subuh karena ketinggalan. Nah, ini pun menjadi penting yani sekali peran niat. Jadi niat itu membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Dan ini ada dua macam. Antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dari sisi apakah sunnah atau yani wajib. Yani sama juga dengan orang yang sedekah. Banyak orang itu sedekah, yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya bareng-bareng ngasih ke anak yatim. Tapi kita tidak tahu. Niat ini sangat menentukan apakah ketika dia menyerahkan itu ya bagian dari hibah semata, ataukah dia ketika menyerahkan dengan nominal yang sama ini adalah bagian dari zakat wajib. Niat itu sangat yani menentukan. Pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin barangkali dalam satu keluarga, ini satu contoh ya, yang seringkali terutama dikaitkan dengan para wanita. Sebentar lagi kita di bulan Ramadan. Ya, karena wanita yang belum menopause itu yani punya tamu bulanan. Otomatis 1 bulan itu tidak full. Maka berarti ada sekitar 1 pekan dia harus yani berpuasa, mengqadha dan mengganti di hari lain. Satu contoh yani misalnya, ketika di bulan Syawal, yani suaminya ingin puasa apa? Yani Syawal, ya. Sedangkan istrinya juga ikut pengen yani puasa karena sudah suci. Lah padahal sama-sama sahur bareng, nggak makan, nggak kemudian berhubungan yani intim di siangnya. Ketika buka bareng, ya juga dengan makanan yang sama. Tapi disinilah niat itu sangat membedakan dan punya peran dan fungsi yang sangat penting sekali. Ternyata suaminya ini berpuasa sunnah ya Syawal, sedangkan istrinya berpuasa wajib yani untuk mengqadha Ramadan yang sebelumnya tertunda. Nah, ini adalah salah satu di antara fungsi yani niat, membedakan amalan yang satu dengan amalan yang lain. Yang pertama ya berkaitan dengan jenis amalan ibadah itu apakah wajib ataukah yani sunnah. Atau yang kedua, kata para ulama, membedakan antara ibadah dengan rutinitas dan aktivitas yang sifatnya mubah. Ini penting ya nih jamaah. Ya, apakah dia itu sedang beribadah ataukah mungkin sekedar rutinitas yang tidak ia niatkan ibadah. Satu contoh ya nih misalnya, mungkin dalam asrama atau kos-kosan mahasiswa, kita nggak tahu. Ya, ada kamar mandi itu kan dipakai mandi semua. Tapi pertanyaannya, yang mandi itu dalam kondisi dia mandi junub ataukah cuma sekedar mandi untuk membersihkan apa? Ya rutinitas yani mandi untuk membersihkan dekil-dekilnya, yani kotoran atau mungkin barangkali keringatnya. Kita nggak tahu. Ya, disinilah kemudian peran niat itu untuk membedakan tempat yang satu. Ya, mandi mungkin barangkali pakai sampo yang sama, sabun yang sama, tapi ternyata apa? Niat ini membedakan apakah dia mandi bagian dari ibadah, yaitu mandi junub atau mandi besar. Karena nggak tahu mungkin malam harinya dia mimpi basah. Ya. Kemudian ganti lagi masuk temannya yang lain di tempat yang sama, mungkin dengan sampo yang sama, ternyata berbeda karena dia cuma sekedar mandi untuk menghilangkan yani keringat yani saja. Yani sama juga dengan orang yang puasa. Ya, mungkin dalam satu asrama, satu kamar ada mahasiswa yang
semuanya puasa. Tapi yang satu puasa untuk ibadah, tapi yang lain yakni puasa untuk diet atau puasanya karena ada anjuran dari dokter. Fungsi niat di sini untuk membedakan antara amalan itu ibadah ataukah hanya sekedar aktivitas yakni rutin kita sehari-hari. Yani subhanallah. Lah inilah di antara yakni fungsi pertama yakni niat. Membedakan yakni antara jenis yakni amalan. Baik yakni amalan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain mungkin jenis hukumnya berbeda, levelnya antara yang satu sunnah dengan yang wajib, maupun amalan ibadah dengan rutinitas yakni harian kita. Ini adalah yang pertama fungsi niat. Membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Adapun fungsi niat yang kedua kata para ulama itu untuk membedakan antara ikhlas dan tidaknya amalan seseorang. Meskipun yakni sama-sama sholat 2 rakaat, levelnya juga sama sholat subuh. Tadi kan sholat subuh semua ya insyaallah ya. Nah, fungsi niat di sini sangat urgen sekali untuk membedakan apakah diterima sholat ibadah subuh kita ini ataukah yakni tidak. Semuanya tergantung kepada niat. Mungkin ada salah satu yang sholat yakni hari ini karena terpaksa, atau mungkin yakni barangkali karena perkewo yakni nggak enak saja, atau mungkin yakni barangkali yakni faktor yang lain yakni mumpung sudah dekat yakni dengan rumah, macam-macam niat. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita sholat yakni di sini untuk mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak semuanya kan seperti itu. Maka disinilah kemudian meskipun dengan jumlah rakaat yang sama sholat subuh dan itu adalah levelnya sama yaitu sholat wajib takbir bareng gerakan juga bareng sampai salam yakni bareng, niat inilah yang menentukan siapa di antara mereka yang ikhlas yang berhak untuk mendapatkan yakni pahala dan siapa di antara mereka yang tidak ikhlas yang berhak untuk mendapatkan yakni dosa. Lah di sini yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakni peran niat itu sangat yakni penting. Lah adapun yakni amalan yang diniatkan bukan karena Allah, berarti kan ada yang karena Allah, berarti dia mendapatkan yakni pahala. Ada kalanya dia melakukan satu ibadah bukan karena Allah. Bagaimana yakni hukumnya yakni jamaah dirahmati Allah? Apakah serta merta dia tidak mendapatkan yakni pahala, bahkan langsung divonis mendapatkan yakni dosa? Para ulama menjelaskan tergantung. Karena amalan yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tergantung yakni riya ataukah tidak. Lah disinilah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan faman kana hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yankihuha. Satu contoh yakni misalnya seseorang itu bekerja hanya untuk ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Apakah ini berdosa? Ya sudah, itulah yang dia dapatkan. Sebagaimana di dalam kasus ini, hadis ini kan punya kronologi riwayat yang melatar belakangi yang akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yakni hadis ini. Lah di sinilah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dulu itu ada seseorang yang hijrahnya itu mengejar dunia, yaitu seorang wanita. Makanya dikenal yakni hadis ini dengan muhajir Ummi Qais. Dia hijrahnya itu hanya ingin mengejar di Madinah itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya ingin mendapatkan wanita, ya hijrahnya yaitu dia dapatkan. Apakah di sini kemudian lantas dia mendapatkan ini dosa? Ya tidak. Sebagaimana orang yang bekerja, dia niatkan untuk mendapatkan keuntungan, ya sudah, yakni itulah yakni balasan yang setimpal untuknya. Tapi kalau seandainya amalannya itu dilakukan bukan karena Allah untuk urusan dunia, tapi ada niat terselubung untuk riya, sum'ah, ini akan memiliki nilai yang berbeda. Kalau seandainya dia melakukan yakni satu amalan tapi ada niat terselubung untuk riya, untuk yakni sum'ah, kata para ulama, inilah yang menyebabkan dia itu harus menanggung dosa. Nah, inilah yakni dua yakni hukum yang berbeda. Yakni sekali lagi fungsi yang kedua dari niat itu adalah membedakan antara ikhlas dan tidaknya seseorang dalam yakni berbuat. Terkadang berbuat karena Allah,
ataupun mungkin berbuat bukan karena Allah. Dan bukan karena Allah ini ada dua. Ya, kalau memang hanya dia mengejar urusan dunia saja, tidak ada niat yang lain, maka dia pantas untuk mendapatkannya, dan ini bukan termasuk amalan dosa. Tapi kalau seandainya ada niat buruk terselubung, riya, yakni ujub, ya, sombong, itu kan terselubung, maka amalan itulah yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan yakni dosa. Taib. Ini adalah faedah yang ketiga, yakni jamaah yang dirahmati Allah, tentang fungsi niat. Adapun yang keempat, ya, membahas yakni tentang hukum amalan soleh atau amalan ibadah yang bercampur dengan riya, dengan sum'ah. Bagaimana kita menghukuminya, yakni jamaah? Ya, tidak serta-merta yakni kemudian amalnya gugur. Ini tergantung yakni pada tiga yakni keadaan. Ya, karena amalan soleh atau ibadah yang bercampur yakni dengan riya, itu terkadang muncul riyanya itu di awal ketika dia mau melakukan ibadah. Terkadang munculnya baru di pertengahan ketika dia melakukan amalan tersebut. Atau mungkin barangkali muncul riyanya itu setelah dia selesai melakukan satu amalan. Maka dari tiga jenis inilah ada hukum yang, ya, kata para ulama, yang berbeda-beda, yakni tergantung kapan penyakit riya itu muncul ketika menyertai amalan. Makanya di sini ada tiga. Yang pertama, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika riya, penyakit yakni hati, ya, itu menyertai ibadah semenjak awal dia itu beribadah. Satu contoh, dia berangkat dari masjid untuk sholat subuh, niatnya itu benar-benar pengen mendapatkan yakni pujian, biar dia itu dikenal sebagai orang yang alim misalnya. Memang dari keluar dari rumah sudah punya niatan seperti itu. Lah hukumnya jelas gugur. Ya, dia tidak akan mendapatkan yakni pahala, bahkan sebaliknya dia mendapatkan yakni dosa. Karena niatnya sudah tidak tepat. Mulai dari awal semenjak dia melakukan dan punya keinginan untuk melakukan satu amalan soleh atau ibadah, sudah bercampur dengan yakni riya. Gugur yakni pahalanya, bahkan dia harus menanggung yakni dosa. Maka oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja para ulama ini masih berbeda pendapat mengenai kalau tobat yakni bagaimana. Ya, misalkan ya dia sudah dari awal punya niatan buruk ketika sholat subuh di sini karena ingin mendapatkan pujian manusia, ingin terlihat yakni tampil lebih alim, ya. Habis turun dari masjid gara-gara mendengarkan kajian tentang niat, kemudian astagfirullah, saya taubat. Lah, masalahnya di sini apakah ya dengan taubatnya dia ini pahala itu akan kembali ke dalam catatan amalnya dia, ataukah dia tetap tidak akan mendapatkan yakni pahala sama sekali karena dari awal dia sudah niat salah untuk riya, untuk tampil beda. Nah, di sini ada dua pendapat. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menuturkan yakni bahwasanya kalau sudah dari awal sampai selesai amalan ibadah itu penuh dengan riya, dengan niat yang tidak baik, sekalipun dia itu sudah taubat, maka amalannya hangus. Dia tidak akan mendapatkan pahala satupun. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selama ini berbuat yakni riya, melakukan satu amalan ibadah bukan karena Allah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak. Selama dia itu taubat, maka yakni pahalanya itu akan kembali lagi. Seakan yakni pahalanya itu dipending oleh Allah Subhanahu yakni wa taala. Ya, ada yang kemudian menuturkan salah satu di antara dalilnya itu adalah sebuah hadis dari Hakim Ibnu Hizam. Ya, kita tahu Hakim yakni Ibnu Hizam ini pernah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulu kan kita pernah tawaf. Dulu kita juga pernah ibadah-ibadah yakni juga. Dulu kita juga pernah yakni berbuat yakni baik." Lah, waktu itu masih kafir kan? Ya, artinya niatnya kan bercampur baur. Kadang-kadang ibadahnya itu untuk berhala dan lain sebagainya. Mereka persembahkan amalan solehnya itu juga tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lah, ini yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lah sekarang kita sudah Islam ini, berarti sudah taubat. Ya, apa kiranya pahala dari amalan-amalan soleh yang dahulu kita lakukan itu otomatis dengan kita masuk Islam itu pahala itu akan kembali kepada kita, ataukah memang hangus
ya, ketika kita masih kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, aslamta ala ma aslafta min khair. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwasanya ketika engkau masuk Islam, maka seluruh khair, kebaikan-kebaikanmu itu otomatis kemudian, ya, ngerti, dirapel, Pak, ya. Ya, pahala-pahalanya itu akan terapel dengan masuk Islamnya kamu. Ya. Jadi seakan-akan tertunda yakni pahala itu karena kekufuranmu, tapi giliran engkau sudah bertaubat, engkau sudah berhijrah, meninggalkan kemaksiatan dan kekufuran serta kesyirikan, maka otomatis yakni pahala itu akan kembali kepadamu bersama dengan keislamanmu, bersama dengan taubat nasuhamu. Memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sekali lagi Ibnu Qayyim mengatakan tetap yakni pada pendiriannya amalan ibadahnya gugur, ya, dan ini menjadi efek jera. Adapun sebagian ulama mengatakan yakni tidak. Ya, pahalanya itu tertunda untuk sementara waktu hingga dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Kemudian yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani sedikit ya. Ternyata belum selesai yani juga, belum sampai pada permasalahan yani hijrah. Yang kedua dan yang ketiga, ya, ketika riya itu baru muncul di tengah-tengah. Ketika kita berangkat yani salat sudah niat ikhlas, alhamdulillah. Subhanallah, ketika sampai di masjid ternyata niatnya ini berbelok. Ya, dari ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ternyata kemudian muncul, ya, rayuan dan godaan dari syaitan yang akhirnya memalingkan. Gara-gara di masjid ini ternyata mungkin ada calon mertuanya. Ya, mungkin yani barangkali yani ada ustadznya pas dia lagi ujian. Oh, mungkin barangkali nanti jadi tambahan yani poin ya di UAS yani misalnya. Atau mungkin yani barangkali di masjid yani ini ada direkturnya. Kebetulan yani dia menjadi bawahannya, ya, mungkin barangkali nanti dapat apa? Yani bonus. Dia akhirnya kemudian yani sholat, ya, karena tujuan yani manusia. Lah, bagaimana hal ini kita menghukuminya? Yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin barangkali sholat yani 2 rakaat yani sunnah. Ketika rakaat pertama masya Allah, ya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang kedua dia merasa sampingnya ini Pak Bupati, sampingnya benar ini. Yang duduk di sampingnya Pak Bupati. Lah, di rakaat pertama lillah, rakaat yang kedua li ghairillah, untuk manusia yang ada di sampingnya. Lah, bagaimana kita menyikapi dan menghukuminya? Para ulama mengatakan disinilah peran yakni niat. Apakah ketika muncul penyakit riya itu ada usaha, ada pengorbanan, ada perjuangan untuk menghilangkan penyakit itu? Istilahnya Syekh Utsaimin itu, ini adalah benar-benar fungsi kita sebagai seorang mujahid. Ngerti mujahid ya? Berjihad adalah berperang melawan hawa nafsu, berperang untuk yani menghilangkan riya yang ada di dalam hatinya. Apakah ada usaha untuk ke sana ataukah tidak? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seandainya dia berusaha ketika muncul di tengah-tengah sholat penyakit yani riya tersebut, dan dia berusaha untuk mengalihkannya, baik dengan istighfar, baik yakni dengan mengalihkan kembali kepada tracknya yang lurus, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada usaha seperti itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia berhak untuk mendapatkan yani pahala atas jerih payahnya, atas usaha besarnya untuk menghilangkan riya yang sempat muncul di tengah-tengah ibadah. Tapi kalau seandainya dia enjoy saja, rakaat pertama lillah, rakaat kedua li ghairillah, untuk manusia, tapi dia merasa enjoy saja, yani benar-benar dia mulai rakaat kedua sampai yani selesai untuk tujuan manusia. Kalau seperti ini kondisinya, para ulama sepakat bahwasanya amalannya gugur, selesai. Ya, karena tergantung yani kepada hasil akhirnya. Sampai akhir yani dia niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, otomatis pahalanya gugur, dia menanggung dosa. Yang terakhir yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya penyakit riya, sum'ah, ujub, takabur, angkuh, sombong setelah dia selesai yakni ibadah. Ya, satu contoh misalnya dia selesai umrah. Dari awal dia sudah menata hatinya, enggak ada niatan untuk mendapatkan riya pujian manusia. Sampai dia balik ke negerinya sendiri, ke kota kelahirannya, dia tetap yakni menjaga, menyimpan rapat-rapat. Sepekan yakni setelah itu, ya, ketika dia bertemu dengan komunitas relasi dan teman-temannya, ngobrol-ngobrol,
ya tentang jasa-jasanya, tentang ibadahnya, dia akhirnya terpancing. Ada niat yakni untuk apa? Menunjukkan yakni ibadah-ibadahnya, sedekahnya, dia akhirnya kemudian, oh saya lebih hebat, kemarin saya wakaf sekian hektar, sekian bahkan saya kemarin tuh umroh, ya umrohnya saya itu setiap yakni bulan atau setahun 5 kali. Sudah mulai muncul di sini. Pertanyaannya, bagaimana yakni Islam menghukumi hal ini? Ketika ibadah sebelumnya sudah selesai, sudah munculnya penyakit riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya, ini baru apa? Setelah ibadah dan amalan soleh itu tertuntaskan. Nah di sini yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua pendapat di kalangan yakni para ulama. Salah satunya Ibnu Qayyim, tetap yakni pendiriannya. Memang yakni beliau tidak kompromi sama sekali. Ya, kalau memang seseorang itu sudah melaksanakan amalan ibadah, ini belum tuntas. Sampai yakni benar-benar nanti dia itu di suatu saat tetap yakni menjaga niat yakni tulusnya. Tapi kalau seandainya sampai dia berbelok, maka ini akan berpengaruh terhadap ibadah-ibadah yang dia tuntaskan sebelumnya. Berarti kalau dia itu muncul riya sekalipun sudah dituntaskan, diselesaikan ibadahnya, maka berarti pahalanya gugur dan dia pantas mendapatkan dosa. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ibadah ini sudah terselesaikan. Adapun munculnya penyakit-penyakit riya, pengen tampil, pengen pansos dan lain sebagainya, ini dosa yang independen, tersendiri. Jadi amalan ibadahnya yang sudah tuntas, ya dia berhak untuk mendapatkan pahala. Adapun yang ketika dia menceritakan ini adalah dosa yang lain. Allahu taala alam yani bisawab. Nah, inilah di antara 3 yakni hukum yang dikemukakan oleh para ulama ketika amalan ibadah atau amalan soleh itu bercampur dengan riya, tidak bisa dipukul rata hukumnya. Ya tergantung kapan yakni munculnya penyakit hati dan riya tersebut. Apakah di awal yakni semenjak awal ibadah itu dilakukan, ataukah muncul di tengah-tengah, ataukah yakni barangkali munculnya penyakit riya itu setelah ibadah dan amalan solehnya itu sudah tertuntaskan. Sepertinya belum bisa kita selesaikan karena masih ada pembahasan tentang hijrah. Ya, hijrah itu definisinya apa? Kemudian hijrah itu ada berapa jenis, dan kemudian keutamaan hijrah itu yakni apa saja. Karena hijrah itu tidak hanya berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hijrah itu ada 2. Hijrah secara fisik dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maupun yang hijrah itu dengan hati yang dikenal dengan hijrah batin, ya, yaitu meninggalkan kemaksiatan, yaitu hijrah secara maknawiyah. Ya mudah-mudahan kalau tidak ada udzur nanti kita akan lanjutkan dan masih tetap di hadis yang pertama, karena memang sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala hadis ini sangat penting yakni sekali. Ya, butuh yakni mungkin pembahasan yang yakni berkelanjutan, dan mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya, kita nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada udzur lagi, bisa kita tuntaskan di 2 pertemuan yakni saja biidnillahi yakni taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Oh nggih, monggo. Nggih. Nggih. Sekarang ini kalau nggak salah bulan Rajab, banyak saudara kita yang doa atau yang lain. Allahumma lana fi Rajab. Nah. Iya. Sumbernya kan. Yang kedua masalahnya. Pernah dengar di salah satu masjid bahwa niat wudhu itu cukup dengan basmalah. Itu si pemateri belum tahu sumbernya dari mana. Yang disampaikan di masjid itu sumbernya masih belum. Yang ketiga terakhir. Iya. Kemarin saya duduk dengan seorang jamaah di salah satu masjid. Kemudian orang yang menyampaikan umroh. Iya. Karena haji ini terlalu menunggunya terlalu lama. Siap. Kemudian apalagi sekarang OMK sangat naik apa? Naik Iya. 100%. Betul. Sehingga mereka menghukumi umroh itu wajib. Saya mau menjawab dan sebagainya masih belum
Masya Allah, yani jazakallah khairah. Yang pertama, yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan yani dengan doa. Ya, riwayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan yani para ulama menyepakati bahwasanya hadisnya dhaif. Ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, pun demikian Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Dhaif Al-Jami'. Beberapa hadis-hadis dhaif yang ada di dalam Al-Jami' di mana disebutkan yang tentang riwayat ini. Ketika seseorang itu sudah masuk yani Rajab, kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma yani barik lana fi Rajab wa balligh lana yani Ramadan. Jadi secara dalilnya, yani analisa para ulama ilmu hadis, riwayat ini bermasalah karena riwayatnya yani dhaif. Maka bagaimana yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita menyikapinya? Kita berdoa yani keberkahan yani dengan yani doa-doa yang lain. Ya, sedangkan doa yang saya ucapkan di muqaddimah tadi itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang yani bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa ini populer dan ini penting digarisbawahi dan sangat masyhur yani di kalangan para ulama-ulama soleh sebelumnya. Ya, bersumber dari riwayat Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu yani taala. Di mana yani dahulu para ulama-ulama yani soleh yani seringkali membaca dengan doa ini. Ini bukan doa satu-satunya dan sekali lagi bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun doa yang saya baca di awal muqaddimah tadi ini memiliki 3 poin dan pesan yang mulia. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya, ini adalah wujud yani bagaimana tawakal pertama kita. Karena tawakal itu ya pernah saya sampaikan kalau tidak salah itu ada 3. Tawakal sebelum kita beramal, ya. Seperti ini, Allahumma ballighna, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, yani sampaikan, hantarkan, berilah aku kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan tamu yani agung yaitu Ramadan. Dan ini adalah wujud yani dari tawakal yang pertama sebelum kita beramal. Tawakal sebelum beramal itu dengan memperbanyak doa. Ya. Kemudian yang kedua, wasallim lana Ramadan itu memiliki makna. Ya, kalau kita terjemahkan dan kita tafsirkan secara lepas, itu adalah permohonan dan pesan kedua kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Kemudahan itu banyak ya nih jemaah. Mungkin yang kesehatan fisik kita nggak tahu. Kita berharap dan alhamdulillah nggak pernah sakit-sakit. Giliran pas di bulan Ramadan, full Allah Subhanahu wa taala menguji dengan penyakit. Kita sudah meluangkan waktu yang seluas-luasnya, sudah kita prediksi di Rajab, di Sya'ban ini sudah orderan. Alhamdulillah kita hentikan. Ternyata di bulan Ramadan orderan semakin semakin banyak yang akhirnya kemudian memalingkan dan menyibukkan kita dari ibadah. Maka disinilah pesan yang kedua dan ini adalah bagian dari tawakal tahap yang kedua. Ya Allah berilah ketika kita sudah berjumpa dengan Ramadan kemudahan-kemudahan. Dan salah satunya adalah dengan menjaga keikhlasan. Adapun yang ketiga, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan ini adalah keutamaan yang paling afdol dan jenis tawakal yang ketiga yaitu tawakal setelah amal. Dan saya sampaikan di beberapa kajian dan inilah sebenarnya yang perlu kita persiapkan dan harus kita perhatikan lebih daripada tawakal yang pertama, tawakal yang kedua. Ya, karena tawakal yang ketiga yang paling akhir setelah kita beribadah, setelah kita menuntaskan satu amalan soleh ini sangat penting sekali. Maka di sini perlu diperbanyak doa-doa. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna siyamana wa sadaqatana wa qiyamana. Kita harus perbanyak doa karena kita enggak tahu. Ya, apakah ibadah yang sudah kita tuntaskan ini lantas serta merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi tergantung pada niatnya tadi. Kita pun enggak tahu seandainya diterima sempurna enggak kita mendapatkan pahala. Kita enggak akan tahu bocorannya. Bahkan ibadah yang barusan kita kerjakan, salat subuh pun kita enggak ada yang tahu di antara kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Seandainya diterima sempurna ataukah tidak kita mendapatkan pahala. Nah, inilah pentingnya kita harus memperbanyak istighfar salah satunya, karena dengan istighfar itulah yang bisa menambal dan menutup serta mengcover kekurangan-kekurangan kita di saat kita ibadah. Dan doa ini sangat mulia sekali karena mengandung 3 pesan. Ya, bahkan mengandung 3 jenis tawakal sekaligus, terutama yang ketiga. Ya, harus perbanyak nanti doa dan istighfar
Makanya selepas kita sholat itu sebenarnya tidak, dan memang benar tidak dianjurkan kita mengucapkan alhamdulillah secara langsung. Karena ketika kita ibadah bukan yakni sebagaimana orang yang lepas dari penjara alhamdulillah tanggungan yakni sudah selesai, tidak. Makanya kita dianjurkan setelah ibadah salah satunya sholat langsung kemudian ditutup dengan apa? yakni istighfar. Pun demikian di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang haji misalnya, manasik yakni haji dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu manasiknya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup yakni kisah tentang manasik haji, summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Karena tawaf ifadah itu menjadi rangkaian dari manasik haji yang terakhir, tapi Allah Subhanahu wa taala menutup dengan apa? Wastaghfirullah. Ya, harus perbanyak istighfar karena kita enggak tahu yakni haji yang sudah menunggu bertahun-tahun lamanya, ya, apakah manasiknya itu sudah sempurna sesuai dengan sunnah, apakah niat kita ikhlas ataukah tidak, atau dengan kata lain ibadah haji yang sudah kita tunggu bertahun-tahun diterima oleh Allah ataukah tidak. Perbanyak dengan istighfar, karena istighfar itulah paling tidak akan bisa menutup dan menambal kekurangan-kekurangan kita di saat kita yakni haji. Amalan ibadah yang lain pun demikian. Sebagaimana kalau kita menutup yakni kajian ini adalah ibadah, ya, dengan doa kafaratul yakni majelis. Coba kita lihat di akhir, astaghfirullah wa atubu ilaih. Di akhir kita juga dituntut untuk membaca istighfar untuk menutup kekurangan. Apakah kita datang kajian ini sekali lagi karena faktor keterpaksaan ataukah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar-benar kita menuntaskan untuk mendengarkan dari awal sampai akhir, atau mungkin barangkali kita masih mikirkan mungkin barangkali tadi kompornya belum dimatikan, atau mungkin barangkali pekerjaan yakni kantor jadi dia datang cuma jasadnya tapi yakni jiwanya berimajinasi dan melayang kemana-mana. Nah, hal-hal seperti ini untuk menutup yakni kekurangan kita tutup dengan istighfar. Ya, intinya kita kembali lagi untuk dalil dari yang disebutkan doa tadi dari riwayat Anas bin Malik, tapi hadisnya yakni dhaif kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkaitan yakni dengan niat. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi niat itu adalah amalan hati. Ya, bahasa kita kalau dikaitkan dengan ucapan dan perkataan itu pun perkataan yakni hati. Jadi bukan perkataan yakni lisan. Hanya saja yang diperselisihkan di kalangan para ulama itu adalah mengenai niat ketika kita mau haji. Ada yang mengatakan itu bukan niat. Karena niat itu tetap, ya, kalau secara bahasa itu adalah amalan apa? yakni hati. Ada yang mengatakan itu pengecualian. Boleh melafalkan niat hanya pada amalan ibadah yakni haji, atau mungkin barangkali umrah, yakni dengan meniatkan labbaika yakni hajjan atau labbaika apa? Umratan. Ada kekhususan hanya pada amalan itu tok. Yang lain tidak ada yang namanya yakni ucapan yang menunjukkan bahwasanya itu adalah niat. Semuanya menjadi amalan yakni hati, karena niat secara bahasa itu adalah amalan yakni hati. Memang untuk haji ini ada dua pendapat di kalangan yakni para ulama. Taib. Maka disinilah yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yakni bismillah itu adalah di antara sunnah tatkala kita berwudu. Ya, bahkan seandainya tanpa bismillah pun, tapi sudah terlintas dalam benak kita mau kemana? Mau menuju tempat wudu. Adanya keinginan, inilah sebenarnya adalah bagian dari apa? yakni niat. Meskipun nantinya dia itu nggak baca bismillah. Ingat, nggak baca bismillah di awal yakni wudu itu bukan ya menjadikan wudunya batal, enggak. Karena membaca bismillah sebelum berwudu itu sebenarnya termasuk yakni sunnah. Tanpa bismillah, kalau selama dia itu menuju tempat wudu ada niatan untuk berwudu, maka berarti ya wudunya sah. Dan ini adalah bagian dari niat. Karena sekali lagi niat itu adalah keinginan yang terlintas di dalam yakni hati seseorang. Taib. Kemudian yang ketiga, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum fikihnya tentang status yakni umrah. Ya. Lah, kita tahu bahwasanya ada ibadah yang dikaitkan dengan Ka'bah dan sekitarnya. Kalau bukan haji yang umrah. yakni haji sepakat bahwasanya hukumnya wajib. Tapi sekali seumur hidup, dan itu dikaitkan dengan apa? Istita'ah, yaitu kemampuan. Karena dalil Al-Qur'an mengatakan demikian. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi yakni sabila. Man istata'. Ya, kalau ada kemampuan,
berarti wajib yani baginya. Kemampuan itu dilihat dari berbagai sisi. Kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, kemampuan tempat dan perjalanannya aman atau enggak. Kalau seandainya perjalanannya enggak aman, harus melewati tempat yang sedang konflik atau peperangan, berarti tidak termasuk kemampuan. Dia belum dianggap mampu. Sekalipun secara fisik yani kuat, finansial yani juga sudah memadai, tapi perjalanan nggak aman, maka berarti tidak masuk mampu pun di antara para ulama. Dan ini yang seringkali disampaikan ya, adalah termasuk di antara kemampuan itu adalah kemampuan untuk menghadirkan mahram bagi para perempuan. Ya, ini di kalangan para ulama kontemporer menyebutkan demikian. Taib, ini berkaitan dengan haji. Karena termasuk rukun Islam, wajib, tapi kewajibannya dikaitkan dengan satu sekali seumur hidup, dan yang kedua dikaitkan dengan kemampuan dari berbagai sisi tadi. Adapun umrah, status hukumnya itu pada dasarnya itu adalah sunnah, tidak akan beralih kepada wajib kecuali kalau ada yang melatar belakanginya. Satu contoh misalnya, dia bernazar, maka berarti nazar untuk umrah. Pada dasarnya umrah itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau seandainya dia pernah bernazar untuk melakukan dan menunaikan ibadah umrah dan belum tertuntaskan, ini menjadi wajib, dan ini langsung turun temurun kewajibannya, maka bagi ahli warisnya harus menggantikannya. Ya, kalau sudah ada sebab yang lain, misalkan nazar, maka berarti naik level dan tingkat hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau bukan karena faktor sebab seperti ini, faktor teknis saja, misalnya di negara kita nggak tahu di negara lain karena masa menunggunya harus menunggu panjang dan lain sebagainya, tidak bisa kita katakan demikian. Karena sejatinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa panjang itu kan bertingkat-tingkat karena hanya berlaku pada reguler. Kalau seandainya tergantung kemampuan juga. Kalau ONH berarti masa tunggunya nggak sampai lama, dulu 5 sekarang 7 tahun kalau nggak salah kan berarti tidak terlalu lama. Apalagi yang haji furoda, meskipun di sini juga ada unsur gamblingnya, kita nggak tahu bisa berangkat tahun ini ataukah tidak, sebagaimana kasus tahun kemarin sampai 4.000-an orang nggak bisa berangkat haji. Intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dikaitkan dengan kaidah fikih ini belum termasuk darurat dan belum bisa dikategorikan udzur syar'i yang menjadikan umrah itu naik tingkat menjadi wajib. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan ada faedahnya, dan sekali lagi ternyata hadis yang pertama ini belum bisa kita tuntaskan hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan bisa kita selesaikan mudah-mudahan seluruh faedah-faedahnya dari hadis yang pertama tentang niat ini di pertemuan selanjutnya, biar nanti pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan di hadis yang kedua dan seterusnya. Allahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa. Karena majelis subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة